المطار طاح المطار. المطار جوا. Sebuah quote sederhana yang menggambarkan situasi saat ini yang terjadi antara Iran dan Israel. Tempo lalu, Iran meluncurkan gempuran udara ke Israel menggunakan senjata drone dan 30 rudal jelajah serta 110 rudal balistik. Itu adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran, walau ada pula puluhan rudal dan drone yang diluncurkan dari Irak, Suriah, dan Yaman. Lalu bagaimana dengan Israel? Informasi terkini, belum ada kabar mengenai apakah Israel akan menyerang Iran kembali. Israel pernah merudal kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah, hingga membuat 7 orang tewas, termaksud Panglima Korps, pengawal revolusi Islam di Iran. Atas dasar inilah, Iran menyerang Israel karena diplomatik dan kedaulatan sebuah negara sudah diserang. Pasal 51 Piagam PBB sendiri menyatakan, setiap negara berhak membela diri dari serangan luar, dan pasal ini pula yang dipakai Iran untuk penguat aksi baginya, untuk menembakkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel pada tanggal 14 April kemarin. Apakah hanya sebatas itu konflik penyebab perang ini terjadi? Ternyata, konflik yang berada di Timur Tengah memiliki sejarah yang panjang, salah satunya Iran dan Israel. Sebelum tahun 1979, Iran dan Israel pernah mempunyai hubungan yang sangat baik antara satu sama lain, sampai ketika konflik pertama mereka bermula ketika revolusi Islam yang dikomandai oleh Ayatullah merebut kekuasaan di Teheran pada 1979. Revolusi ini mengakhiri kekuasaan rezim monarki yang dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi dan membawa Iran menuju rezim Islam yang dipimpin oleh ulama. Peristiwa ini merupakan hasil dari perjuangan rakyat Iran yang telah lama mendambakan perubahan politik dan sosial di negara mereka. Penindasan politik, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan rezim Shah menjadi pemicu utama dari gerakan revolusi tersebut. Ayatullah Khomeini yang diasingkan sebelumnya karena aktivitas politiknya yang anti-Shah memainkan peran kunci dalam memimpin gerakan revolusi dengan dukungan luas dari berbagai kelompok, termasuk kelompok Islamis, mahasiswa, dan kelompok oposisi lainnya. Khomeini berhasil memobilisasi massa untuk menggulingkan rezim Shah. Puncak revolusi terjadi pada bulan Februari 1979, ketika Shah Pahlavi terpaksa meninggalkan Iran dan pemerintah baru dibentuk di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Revolusi Islam membawa perubahan drastis dalam politik, ekonomi, dan sosial Iran, dengan pengesahan syariat Islam sebagai dasar hukum negara dan kebijakan baru yang meliputi nasionalisasi aset-aset penting. Namun, revolusi Islam juga memicu konflik internal yang berkepanjangan di Iran, terutama dengan kelompok-kelompok oposisi yang tidak sepakat dengan arah politik yang diambil oleh rezim baru. Revolusi ini juga memiliki dampak signifikan dalam hubungan Iran dengan negara-negara lain di dunia, terutama dalam hal politik luar negeri dan stabilitas regional di Timur Tengah. Saat itu, Iran adalah negara monarki yang diperintah oleh Shah dan dinasti Pahlavi dan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena alasan ini, pendiri Israel dan kepala pemerintah Israel pertama, David Ben-Gurion, berusaha menjalin persahabatan dengan Iran sebagai cara untuk melawan penolakan negara Israel oleh negara-negara tetangga. Namun, pada 1979, revolusi Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Salah satu ciri identitas utama Khomeini adalah menolak imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Rezim Ayatullah Khomeini memutuskan hubungan dengan Israel, tidak lagi mengakui keabsahan paspor warga negara Israel, serta menyita bangunan kedutaan Israel di Teheran
untuk diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina yang saat itu dipimpin perlawanan Palestina terhadap pemerintah Israel. Permusuhan terhadap Israel juga disebabkan simpati besar kepada Palestina. Iran ingin mengangkat perjuangan Palestina melawan Israel yang telah ditinggalkan oleh negara-negara Muslim di Arab. Sejak saat itu, banyak demonstrasi besar-besaran pro-Palestina dengan dukungan resmi pemerintahan Iran menjadi hal yang biasa di Teheran. Di Israel pula, permusuhan terhadap Iran baru dimulai pada tahun 1990 karena sebelumnya Iran masih di bawah pemerintahan Saddam Hussein, karena saat itu Saddam Hussein dianggap sebagai ancaman regional yang lebih besar. Atas dukungan Iran terhadap Palestina inilah yang membuat Israel memandang Iran sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, karena dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam di Palestina. Pertarungan antara Iran dan Israel digambarkan sebagai perang bayangan, karena dalam banyak kasus, kedua negara saling menyerang tanpa mengakui keterlibatan masing-masing. Israel selalu terobsesi untuk menghentikan program nuklir Iran. Israel sama sekali tidak mempercayai mengenai klaim Iran yang mengatakan program nuklir untuk tujuan sipil. Atas dasar inilah Israel secara luas diyakini bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan virus komputer Stuxnet yang menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas nuklir Iran di awal tahun 2000. I think. But I mean, did we buy any time? I think 2010 was a bad year for Iran, largely because of Stuxnet. There were other things going on too, but Stuxnet, I think, hurt him for maybe up to a year, delayed Just him. a year. Yeah, and that's one of the downsides. It's very hard to make a computer software save the day. I mean, or deliver a fatal blow. Once they know that 1,000 of these centrifuges have been destroyed because they've spun out of control and presumably the insides are just no good anymore, they can go out and get more centrifuges. Those are readily available, unfortunately. Well, they're not readily available. In fact, because of sanctions, Iran's had a hard time getting the raw materials to build an endless amount of centrifuges. And so we estimate about maybe they can build 12, 15,000. With these 1,000 destroyed, another 1,000 crashed over the period of the But here's my plan. question. But there's a limit. They're running. They could be running up against a limit of right, the but number of these this was machines where they we had could heard build. from North Korea. They were getting things that we were trying to prevent. They're acquiring through the sanctions. Put that aside, though. Beyond the centrifuges. Kemudian, di tahun 2020, sosok ilmuwan nuklir bernama Mohsen Fakhrizadeh telah dibunuh, dan pemerintah Israel sama sekali tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam kematian para ilmuwan Iran. Israel bersama negara-negara barat menuduh Iran berada di balik gempuran pesawat tak berawak dan roket di wilayahnya, serta beberapa serangan siber. Perang saudara yang terjadi di Suriah sejak 2011 juga menjadi latar konfrontasi Israel dan Iran. Intelijen Barat mengindikasikan Iran telah mengirim uang, senjata, dan infrastruktur untuk mendukung pasukan Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Israel meyakini Suriah adalah salah satu rute utama Iran dalam mengirim senjata dan peralatan untuk Hizbullah di Lebanon. Menurut portal intelijen Amerika Serikat, Israel dan Iran melakukan tindakan di Suriah yang bertujuan saling menghalangi dan melancarkan serangan skala besar. Perang bayangan Israel dan Iran mencapai lautan pada tahun 2021. Tahun itu, Israel menyalahkan Iran atas serangan terhadap kapal-kapal Israel di Teluk Oman. Iran balik menuduh Israel telah menyerang kapal-kapalnya di Laut Merah. Iran dan Israel sebenarnya telah lama berperang, dan puncak perang mereka di tahun 2024 ini. Perang antara Iran dan Israel sangat berdampak terhadap negara-negara sekutu. Rusia, China, Korea Utara terang-terangan telah membantu Iran untuk melawan Israel. Sementara Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel saat ini meminta Israel untuk menahan serangan ke Iran. Apakah dampak peran ini memicu Perang Dunia Ketiga? Mungkin saja bisa terjadi, mungkin juga tidak.